Halo, perkenalkan saya Tesonika Aprilia. Saya bagian MDF dan saya di sini ingin sharing terkait dengan apa sih itu improvement. Izinkan saya untuk share materi yang akan kita bahas untuk hari ini. Oke, improvement highlight dari manajemen improvement 2025. Di sini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu pengenalan manajemen improvement itu apa. Yang kedua, ada kategori apa aja sih di improvement ini? Dan yang ketiga, metodologi improvement seperti apa? Dan yang keempat, event improvement apa yang ada di dalam motor ini? Dan yang kelima, quality level improvement mekanismenya seperti apa? Yang keenam, activity improvement itu ada apa aja sih? Dan yang ketujuh, improvement desk atau improvement yang by system. Oke, untuk poin yang pertama, introduction management improvement. Nah, yang pertama, manajemen improvement team ada siapa aja sih? Ada saya dan ada Jauhari Syarif. Jadi, teman-teman semua, apabila ada pertanyaan terkait dengan improvement, ada request apapun terkait dengan improvement, bisa menghubungi kami atau bisa melalui desk di Daya Motor melalui help desk tiket MDEV. Oke, yang pertama kita akan masuk ke basic improvement. Secara basic, improvement itu di bahasa Jepang kan yaitu kaizen, di mana K-nya itu perubahan dan Z-nya itu good atau baik. Sehingga perubahan itu pasti memaknainya dengan suatu perubahan yang baik. Oke, di sini ada beberapa jenis improvement. Improvement itu sendiri yaitu berasal dari kata improve, yang artinya meningkat, di mana pada dasarnya meningkat adalah berubah menjadi lebih baik. Sedangkan untuk yang kedua, jenis yang kedua yaitu continuous improvement. Peningkatan dan perbaikan yang berkesinambungan atau tiada henti, di mana mengarah pada kemajuan yang lebih baik atau lebih unggul. Dan yang ketiga, konsep improvement. Konsep perbaikan terus-menerus diterapkan baik terhadap proses, produk, maupun orang yang melaksanakan perbaikan itu sendiri. Lalu, setelah kita mengetahui apa itu improvement, kita selanjutnya itu ingin mengetahui apa sih itu problem. Ketika apa yang diharapkan tidak sesuai dengan yang kenyataannya atau secara aktualnya. Mungkin untuk di perusahaan kita ada yang motor tidak mencapai target seperti itu secara mudahnya. Apalagi teman-teman cabang bekerja tidak akan jauh dari yang namanya dengan target. Teman-teman di head office juga sama. Teman-teman head office yaitu support pekerjaan yang ada di cabang. Sehingga pasti setiap kita juga memiliki targetnya masing-masing. Oke, okay. Di sini ada dua jenis problem, di mana problem solving dan improvement. Apabila problem solving yaitu acceptable atau current ideal situation dibandingkan dengan current situation memiliki gap. Itu dinamakan event type of problem. Sedangkan untuk improvement, future atau ideal situation dibandingkan dengan normal status, gapnya yaitu setting atau type of problem. Bagaimana menemukannya? Yang pertama, memiliki kepekaan yang kuat terhadap problem di pekerjaan kita. Key pointnya tuh apa aja? Yang pertama, memiliki pengetahuan dan keahlian dasar dari pekerjaan kita, memahami tujuan dari pekerjaan kita, dan yang ketiga, berpikir dari sisi customer. Yang keempat, peka terhadap perubahan, faktor eksternal maupun faktor internal. Yang kelima, selalu menyadari daya saing, competitiveness perusahaan kita. Kalau kita biasa membandingkan kalau cabang ya, berarti kan ada dealers gitu. Sedangkan untuk di head office kita juga memikirkan uh, pesaing kita mungkin dari mana? Mungkin dari pihak eksternal yang bisnisnya mirip dengan kita. Seperti itu. Dimana kita juga tetap harus berpikir dari sisi customer. Untuk dari orang cabang, mungkin kita berpikir langsung ke end customer. Sedangkan untuk HO, customer siapa? Customernya ya tentu user kita, baik dari departemen lain maupun dari cabang gitu. Seperti itu.
Oke, berikutnya. Yang kedua, hilangkan anggapan bahwa mempunyai problem ada sesuatu hal yang buruk. Yang ketiga, dengan mulai setiap perubahan atau variasi akan meningkatkan kepekaan terhadap problem itu sendiri. Yang kedua, improvement kategori. Ada kategori apa aja sih di improvement ini? Nah, ini. Yang pertama ada QCC, Quality Control Circle. Yang kedua, QCP, Quality Control Project. Yang ketiga, Intex, Internal Tributa Executive Guidance System. Yang empat, Design Thinking atau Design Thinking Improvement. Yang kelima, Quality Workplace Improvement atau biasa kita sebutnya 5R atau SAE Improvement. Yang keenam, Support Operation, di mana ini merupakan suatu bentuk QCP juga, namun berada di bidang Support Operation. Oke, kita akan bahas satu persatu. Untuk QCC, kelompok kecil 4 sampai 8 orang dari tempat kerja yang sama secara sukarela melakukan aktivitas pengendalian mutu yang berkesinambungan, area kerja yang sama, proses kerja yang sama. Nah, sedangkan untuk QCP dinamakannya Quality Control Project. Sehingga untuk jenis improvement ini sama, kelompok kecil 4 sampai 8 orang dari tempat kerja yang berbeda secara sukarela melakukan aktivitas pengendalian mutu yang bersifat project based. Ya, bedanya itu. Kalau QCC dari tempat kerja yang sama atau departemen yang sama atau suatu proses yang sama, sedangkan kalau QCP boleh berasal dari departemen yang berbeda, dari subfungsi yang berbeda. Karena apa? Karena ini merupakan suatu project, di mana suatu project pasti membutuhkan uh, bantuan dari departemen lain. Misalnya gitu ya, kita membuat suatu perubahan sistem dari bisnisnya, pasti akan membutuhkan namanya IT untuk apa? Untuk merubah sistemnya. Nah, itu contoh simpel dari QCP. Nah, yang ketiga yaitu Intex, Internal Tributa Kaizen Executive Kaizen System. Improvement yang bermula dari company goals dan melibatkan seluruh jajaran manajemen untuk dapat terlibat dalam improvement. Intex ini merupakan KPI-nya perusahaan, di mana Intex ini terdaftar di CAT-nya perusahaan atau KPI-nya manajemen up. Seperti itu. Yang keempat, untuk design thinking, kelompok kecil 4 sampai 8 orang juga dari tempat kerja yang sama boleh atau tempat kerja yang berbeda juga boleh. Secara sukarela melakukan aktivitas penilaian mutu dengan menggunakan metode design thinking. Yang kelima, quality workplace improvement atau 5 RSI improvement. Aktivitas improvement yang berkaitan dengan aspek safety, health, and environment dan penerapan konsep 5R di dalam lingkungan kerja. Yang keenam, support operation, project improvement non-operation, project improvement yang bermula dari company goals dan melibatkan seluruh jajaran manajemen untuk dapat terlibat dalam improvement. Ini mirip dengan QCP, hanya saja ini basicnya support seperti di bidang IT, MDev, FAT, uh, uh, marketing gitu ya. Marketing juga bisa buat support juga seperti itu. Oke, ada juga jenis improvement yang individual. Kalau tadi kita group, ada yang individu. Yang pertama ada SS, Suggestion System, dan yang kedua PPS, Practical Problem Solving. Oke, untuk SS sendiri, improvement yang dilakukan individu dalam memperbaiki masalah pada proses kerja, sistem kerja, dan hasil kerja menggunakan metode PDCA atau 8 step yang sederhana. Kuncinya itu, sederhana. Sedangkan kalau PPS 2.0 atau Practical Problem Solving, improvement yang dilakukan individu dalam memperbaiki masalah pada proses kerja, sistem, dan hasil kerja menggunakan metode PPS 2.0 dan bersifat critical thinking. Seperti itu. Oke, kita akan masuk ke poin yang ketiga, yaitu highlight improvement metodologi secara metodologi. Kok tadi kita pertama udah belajar apa sih itu basic improvement, yang kedua kita mulai berkenalan ada improvement apa aja, dan yang ketiga kita akan mencoba apa aja sih metodologi yang digunakan untuk membuat improvement tersebut. Oke, ada beberapa metodologi. Yang pertama itu ada 8 step. 8 step ini bisa digunakan untuk apa? Untuk QCC, QCP, Intex, dan SO atau Support Operation. Di mana steppingnya itu yang pertama menentukan tema, yang kedua analisa kondisi yang ada, yang ketiga menetapkan target, yang keempat analisa sebab akibat, yang kelima merencanakan penanggulangan masalah,
Dan yang keenam, tentunya sesudah kita merencanakannya, kita laksanakan penanggulangan tersebut. Sesudah kita laksanakan, step yang ketujuh itu evaluasi hasil. Dan yang kedelapan, standarisasi dan tindak lanjut. Oke, sedikit note, untuk kategori QCP tidak ada tahapan tindak lanjut pada step 8, karena bentuknya project. Seperti itu. Oke, metodologi yang kedua yaitu PPS 2.0. Nah, secara steppingnya sedikit ada perbedaan, namun intinya tetap menggunakan 8 step juga. Yang pertama yaitu clarify the problem, identifikasi keabnormalitian. Lalu berikutnya ada locate area atau point of cause-nya, problemnya di mana gitu ya. Yang ketiga, grab situation at VOC-nya. Yang keempat, basic cause-nya atau efeknya, penyebab langsung dari mencegah kejadian. Yang kelima, why cause investigation. Lalu yang keenam, confirm root cause-nya. Dan yang ketujuh, implement CM dan follow up hasil. Dan yang kedelapan, tentunya standarisasi. Seperti itu. Oke. Tadi ada add step, lalu ada PPS. Berikutnya ada yang terakhir yaitu SS. SS ini kalau teman-teman tadi simak ya, ada poinnya PDCA gitu ya, PDCA sederhana. Nah iya ini poin-poinnya. Plan, do, check, dan action. PDCA. Di mana plannya itu item-item apa aja sih yang harus ada? Tentunya data user dan judulnya. Yang kedua, uraian masalahnya seperti apa? Yang ketiga, usulan perbaikannya. Lalu, estimasi biayanya berapa sih untuk melakukan improvement ini? Nah, itu untuk fase plan-nya. Untuk fase 2-nya, lakukan analisa keadaan sebelum improvement dan keadaan sesudah improvement. Nah, sesudah di do, kita lakukan cek. Ceknya apa? Evaluasi hasil dan rasio cost dan benefitnya. Tentunya kita juga analisa dampaknya kepada QCD SMPE. Quality, cost, delivery, safety, moral, productivity, dan environment. Dan yang terakhir, yaitu standarisasi. Pasti diakhiri oleh standarisasi, baik di 8 step, maupun di PPS, ataupun di SS. Oke, berikutnya ada design thinking. Design thinking ini sedikit berbeda karena menggunakan metode khusus yaitu menggunakan metode design thinking. Dimana kalau untuk design thinking ini ada 5 step, yaitu yang pertama empathize, yang kedua itu divide, yang ketiga itu idea, yang keempat prototype, dan yang kelima yaitu testing. Seperti itu. Oke, kita udah mempelajari metodologi apa aja. Mungkin saya tidak bisa bahas secara detail karena mungkin waktunya cukup terbatas. Mungkin nanti kita akan melakukan training secara berkala setahun 2 kali. Nanti kita bisa share secara lebih detail. Oke, poin yang keempat yaitu improvement event. Improvement event di daya motor ini ada apa aja sih? Yang pertama ya pasti ada konvensi internal daya motor. Biasanya dilaksanakan di Mei. Lalu sesudah itu di bulan Juli ada yang namanya Daya Improvement Forum, di mana ini yang mengadakan yaitu Daya Group. Sesudah dari Daya Group ini, kita lanjut ke Triputra Improvement Forum. Ini saya sedikit loncat, karena dari konvensi internal, di mana mereka yang juara satu akan lolos ke Daya Improvement Forum. Dari Daya Improvement Forum, mereka yang lolos akan masuk ke Triputra Improvement Forum, seperti itu. Nah, dari Triputra Improvement Forum ini, yang juara satunya akan lanjut ke TKMPN di bulan November. Seperti itu. Nah, jalur yang berbeda yaitu ada Improvement Main Dealer. Ya, bisa Improvement Main Dealer diadakannya pada Juli sampai September untuk area HSO atau Astra. Sedangkan untuk di bulan September biasanya oleh Main Dealer DAM dan DAW. Seperti itu. Ini dua jenis alur yang berbeda dari yang konvensi internal dan dari improvement main dealer gitu. Mungkin teman-teman masih bingung apa sih ini gitu ya. Karena banyak banget yang merasa sama, tapi ternyata itu berbeda jalurnya. Biasanya untuk improvement main dealer diperuntukannya untuk cabang. Tapi untuk konvensi internal, HO juga boleh ikut, cabang boleh ikut.
Seperti itu. Oke, ini beberapa dokumentasi konvensi internal daya motor, daya improvement forum, Triputra Improvement Forum, dan TKMPN. Oke, berikutnya quality level improvement mekanisme. Nah, improvement di daya motor ini tidak hanya secara kuantitasnya saja, kita juga menekankan secara kualitas, seperti itu. Yang pertama-tama, teman-teman pasti identifikasi dulu problemnya, lalu mulai drafting improvement dokumennya, ya, lalu create improvement idenya, sorry ya katanya ketukar ya, create improvement idenya, lalu mulai drafting improvement dokumennya. Nah, berikutnya submit ke kita gitu ya, ke MDev-nya dari motor terlebih dahulu. Kita CNC, kita discuss terkait dengan risalahnya, terkait dengan PowerPoint-nya. Nah, kalau udah oke, kita lakukan assessment di internal kita dulu, di internal daya motor. Sesudah oke, kita coba naikkan ke daya group. Teman-teman dari daya group akan menilai hasil improvement dari teman-teman semua. Nanti dari daya group akan memberikan hasilnya. Nah, hasilnya itu ada beberapa leveling. Dari bronze, dari 0 sampai 100 di diamond. Nah, setiap kita memiliki target KPI yaitu untuk berada di kualitas gold. Seperti itu, ya. Jadi, teman-teman apabila membuat risalah diupayakan oh, diupayakan bisa mendapat nilai gold atau 65,1. Seperti itu. Dari penilaian ini, maka berikutnya teman-teman akan mendapatkan reward berupa uang tunai seperti itu. Ini bentuk dokumentasi yang telah dilakukan ketika melakukan assessment oleh Daya Group. Di sini di paling kiri atas ada design thinking, di kiri bawah ada terkait dengan support operation, di kanan atas ada PPS, dan di kanan bawah itu ada SS contohnya. Oke, berikutnya improvement activity. Yang pertama ada Kaizenman. Di sini suatu program tujuannya untuk apa? Meningkatkan kuantitas dan kualitas improvement di area binaannya. Jadi Kaizenman ini apa? Kaizenman ini orang yang ditunjuk secara khusus di setiap departemen untuk bisa menggalakkan departemennya untuk menciptakan suatu improvement seperti itu. Yang kedua, menggulirkan budaya improvement di departemen yang secara khusus ya. Yang ketiga, secara masif meningkatkan jumlah employee involvement di area daya motor yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat, meningkatkan skill dan knowledge karyawan. Yang kelima, menumbuhkan budaya inovasi dan sharing knowledge dari setiap grupnya. Seperti itu. Kaizenman ada beberapa fase, yaitu di week 1 dan week 2 kita akan submit Kaizenman. Yang kedua kita akan assess gitu ya. Kita akan assess orang-orangnya. Lalu kita akan training gitu. Setelah kita training, kita lakukan Kaizenman activity-nya. Lalu kita akan melakukan review dan asistensi kepada setiap Kaizenman. Lalu di akhir tahun kita akan evaluasi program Kaizenman ini. Nah, apa aja sih pembekalan yang kita berikan ke Kaizenman daya motor? Yang pertama, training Delta atau 8 langkah dan 7 tools. Yang kedua, training SS. Yang ketiga, training communication skill. Dan yang keempat, training leadership. Karena mereka harus dapat memimpin timnya untuk bisa membuat improvement. Seperti itu. Lalu yang kedua, ada activity apa aja sih? Ada CNC improvement, di mana MDev memfasilitasi adanya ruang untuk discuss, yaitu Rinjani, Rabu Inspirasi Pejuang Inovasi, setiap hari Rabu di Room Champion Daya Motor. Dari jam 9 sampai jam 5, kita akan open room tersebut. Siapapun yang mau discuss, boleh. Oke. Oke, proses pengajuan dan pelaksanaan CNC. Pengajuan CNC oleh tim atau user bisa mengirimkan melalui helpdesk MDev yang ada di desk. Yang kedua, penerimaan permintaan oleh PICMI. Lalu kita akan discuss jadwalnya mau seperti apa. Dan yang berikutnya, kita melaksanakan CNC oleh PICMI atau dan user dari yang mengajukan tersebut.
Nah, berikutnya setelah CNC kita juga melakukan training. Tadi ya saya sudah sempat bahas di awal, kita mengadakan training setiap tahunnya, awal dan di akhir tahun. Seperti itu. Oke, pengajuan training juga tidak harus dari MDEV-nya. Jadi, teman-teman secara khusus misal dari departemennya, Bu, boleh nggak kalau departemen ini khusus di trainingin? Boleh, boleh banget. Jadi teman-teman bisa langsung majukan, bisa langsung ke PICMI-nya, ada saya dan Jauhari. Seperti itu. Lalu kita akan penerimaan dan feedbacknya. PICMI menerima pengajuan dan memberikan feedback jadwal. Kita janjian nih jadwalnya mau kapan. Lalu berikutnya tentunya pelaksanaan training. Oke, berikutnya ini juga kita membuat beberapa campaign terkait dengan improvement. Seperti itu. Dan yang terakhir, improvement desk. Nah, tadi kita udah bahas banyak ya. Nah, kita mau tahu nih gimana cara bikin improvement di sistem. Nah, secara basic, di sistem ini baru SS saja. Di mana sih mengadakannya? Di desk daya motor. Jadi teman-teman bisa masuk melalui link yang ada di layar ini. Masuk, lalu open, pilih menu improvement atau QCC, QCP, PPS, dan 5R. Lalu bisa pilih create di tombol kiri atas. Nah, teman-teman bisa isi dan lengkapi seluruh mandatory field yang ada di menu tersebut, gitu ya. Teman-teman bisa isi uraian masalahnya, improvementnya, cost-nya, semuanya yang mandatory, seperti itu. Nah, apabila sudah oke, gitu ya, kalau udah oke, jangan lupa di submit gitu, di RFA ke atasannya. Sesudah atasannya approve, barulah masuk ke approval MDEV. Sesudah MDEV approve, barulah nomor improvement tersebut tercatat di sistem. Dan itu menjadi number of improvement yang teman-teman buat. Seperti itu. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Mungkin tidak bisa dibahas secara detail karena ini sebenarnya kalau kita bedah tuh sangat besar. Jadi teman-teman feel free kalau mau bertanya, boleh banget langsung hubungi PSCMI Daya Motor, bisa melalui helpdesk dan WhatsApp. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Salam satu hati, Daya Motor selalu di hati.